Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi bab 3 mengenai konstruksi tabel mortalita. Pada video yang kedua di bab 3 ini kita akan bahas mengenai tabel seleksi dan tabel ultima. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai PXT. PXT adalah probabilitas seseorang yang sekarang berusia X akan bertahan hidup mencapai usia X plus T tahun. PXT pada video sebelumnya didefinisikan sebagai suatu bentuk model survival, yaitu PXT adalah probabilitas dari sisa usia X lebih besar dari T. Ini adalah probabilitas bersyarat di mana si X itu sudah hidup sampai usia X, ya. Jadi PTX lebih besar dari T dapat kita tulis PX lebih besar dari X plus T dengan syarat X sudah mencapai usia X tahun. Jadi menurut probabilitas bersyarat, rumusnya adalah PX lebih besar daripada X plus T dibagi dengan PX lebih besar dari X. Ini sama dengan SX plus T dibagi dengan SX. Sebagai probabilitas bersyarat bahwa X bertahan hidup sampai usia X tahun, itu sudah terjadi, ya. Dalam konteks asuransi jiwa, seseorang mendapat perlindungan asuransi jiwa pada usia X, sudah pasti diketahui orang tersebut masih hidup pada usia X. Tapi untuk informasi tambahan, tersedia info tentang seseorang tersebut sebagai hasil dari underwriting dan proses seleksi yang biasanya akan dijalani oleh orang yang akan mencari perlindungan asuransi. Nah, underwriting itu apa? Underwriting dalam dunia asuransi adalah suatu proses identifikasi dan seleksi resiko. Saat mengajukan asuransi, calon tertanggung akan terlebih dahulu melalui proses underwriting sebelum akhirnya mereka dibebankan premi dengan jumlah tertentu. Hal yang pertama dilakukan oleh underwriter. Underwriter itu adalah orang yang melakukan proses underwriting atau personilnya, ya, personil di asuransi yang di perusahaan asuransi yang khusus menangani masalah underwriting itu namanya underwriter. Ya, hal yang pertama dilakukan underwriter adalah mengidentifikasi resiko terhadap calon tertanggung atau nasabah asuransi jiwa. Faktor apa saja sebetulnya yang ditinjau oleh underwriter dalam proses identifikasi resiko? Yang pertama itu ada faktor kesehatan. Apakah dia memiliki penyakit turunan atau misalnya punya penyakit menular atau punya penyakit berat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan. Seorang dosen dengan seorang misalkan katakanlah dia yang bekerja di kilang minyak misalnya, ya, atau misalnya seseorang yang kerja di bangunan, tentu berbeda risikonya, gitu ya. Oleh karena itu premi yang dibebankan oleh perusahaan asuransi jiwa pun akan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup misalnya ini berkaitan dengan apakah dia suka merokok ataupun ngedrugs, gitu, atau misalnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tentu berbeda preminya dengan orang yang suka melakukan olahraga, tidak merokok, tidak mengkonsumsi obat terlarang, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hobi. Hobi mungkin orang yang traveling, orang yang hobinya traveling dengan orang yang hanya kerja terus pulang ke rumah, itu mungkin berbeda, ya. Mungkin orang yang hobinya traveling menggunakan pesawat ataupun menggunakan kendaraan atau itu tentu berbeda dengan orang yang memang kesehariannya hobinya hanya di rumah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tempat tinggal, lokasi tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal ini berkaitan dengan
tingkat kesehatan ya, tingkat kesehatan misalnya orang yang hidup di lokasi pemukiman kumuh atau misalnya dekat tempat pembuangan sampah tentu berbeda dengan orang yang tinggal di misalnya di kawasan elit atau kawasan yang memang bersih gitu ya. Nah, jadi hal-hal inilah yang ada 5 hal yang 5 faktor yang memang ditinjau oleh underwriter dalam proses identifikasi risiko. Nah, setelah dilakukan identifikasi risiko, barulah pengelompokan calon tertanggung ke dalam kategori risiko yang sesuai. Jadi dalam asuransi jiwa itu ada 4 kategori risiko. Yang pertama ada decline risk. Ini adalah risiko yang paling berat. Risiko paling berat ya. Bahkan biasanya asuransi menolak ya orang yang berisiko tinggi. Risiko paling tinggi ya ini. Karena tentu saja khawatirnya nanti akan menimbulkan kerugian gitu ya. Kemudian ada substandar, substandaris. Kemudian yang ketiga ada standaris. Dan yang terakhir adalah preparis. Preparis ini adalah risiko yang paling rendah ya. Risiko yang paling rendah. Jadi premi paling murah itu tentu orang yang ada di kelompok preparis. Ya, jadi biasanya tapi dalam prakteknya preminya itu disamakan yang preparis ini, yang kelompok yang ada di kategori preparis ini disamakan dengan standaris. Jadi semakin tinggi semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi pula nilai premi yang dibebankan kepada calon tertanggung ya. Meski underwriter itu dianggap ya, sekilas memang dianggap menyulitkan calon tertanggung gitu ya. Namun tindakan ini dilakukan sebetulnya demi tercapainya banyak tujuan, salah satunya agar calon tertanggung mendapatkan beban premi yang sesuai dengan risiko yang dimiliki sehingga tercipta keadilan dalam pembebanan premi gitu ya. Jadi tidak misalnya yang biasa di rumah saja kemudian kesehatannya juga bagus, dibebankan premi yang tinggi, disamakan gitu ya dengan yang decline risk. Jadi tidak terjadi seperti itu dengan adanya proses underwriting. Oh ya, sebelumnya kita sudah mengenal tabel mortalita. Tabel mortalita itu yang sebelumnya sudah kita bahas, itu didasarkan pada pengalaman populasi. Ya, pengalaman dari populasi di mana datanya diperoleh dari sensus penduduk. Akan tetapi tabel mortalita yang diperoleh dari populasi umum seperti ini tidak dapat dipakai dalam perusahaan asuransi jiwa karena pada dasarnya perusahaan asuransi jiwa itu akan menerima tertanggung melalui suatu proses seleksi sehingga tertanggung umumnya memiliki kesehatan yang baik. Melalui proses seleksi ini, perusahaan asuransi jiwa berharap tingkat kematiannya nanti dihasilkan itu akan jauh lebih rendah gitu ya daripada tingkat kematian yang ada dalam sensus populasi umum. Jadi tabel seleksi itu apa? Tabel seleksi adalah didefinisikan sebagai tabel yang menunjukkan tingkat kematian yang dipengaruhi oleh usia dan saat seleksi. Ya, tabel seleksi ini bertujuan untuk membatasi risiko pada waktu tertentu. Pada umumnya tabel seleksi telah menentukan lamanya pengaruh masa seleksi. Dalam hal ini tabel seleksi periode seleksinya 2 tahun ya di tabel ini. Nah, kemudian tabel ultima itu apa? Tabel ultima itu adalah tabel yang menunjukkan tingkat kematian seseorang yang tidak dipengaruhi lagi oleh masa seleksi, disebut dengan tabel ultima ya. Kalau di sini berarti karena masa periode seleksinya adalah 2 tahun, maka tabel ultima ini ditunjukkan pada kolom 4 ya. Kolom 4, kemudian kolom 2 dan 3 ini adalah tabel seleksi, ada usianya ya. Nah, berdasarkan tabel ini
misalkan diambil peluang kematian seseorang yang berusia 32 tahun. Baik yang baru diseleksi ini berarti yang kolom kedua, kemudian terseleksi 1 tahun yang lalu berarti kolom ketiga, ataupun yang prediseleksinya tidak berpengaruh lagi, ini ada di kolom keempat. Dari ketiga peluang tersebut, kita peroleh hubungan bahwa Q32 ya, Q32 itu 250 dikali 10 pangkat min 6 ya, lebih kecil daripada Q31, atau saya tulis saja ya di sini, kalian bisa lihat Q32 itu berarti baru diseleksi. Q32 di sini 0 atau 250 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian ini yang baru terseleksi ya, terseleksi 1 tahun yang lalu berarti Q31 plus 1. Ini sama dengan 352 kali 10 pangkat minus 6. Ya, di sini dapat dilihat bahwa Q31 orang yang terseleksi 1 tahun yang lalu itu peluang kematiannya lebih besar ya, dibandingkan orang yang baru diseleksi. Kemudian begitu juga dengan yang periode seleksinya sudah tidak pengaruh lagi. Berarti Q32 di sini sama dengan Q32 adalah, kita lihat tampilannya, Q32 adalah ini 422 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, hal ini berarti bahwa tingkat kematian orang yang berusia 32 tahun yang baru saja diseleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi tertanggung atau nasabah asuransi akan lebih rendah tingkat kematiannya atau probabilitas kematiannya daripada orang yang berusia sama dan sudah mengalami proses seleksi selama 1 tahun. Nah, kedua orang tersebut ya, Q32 dan 31 plus 1, tingkat kematiannya juga lebih rendah dengan orang yang berusia yang sama dengan usia yang sama yang periode seleksinya sudah selesai, yaitu Q32. Ya, jadi itulah cara membaca tabel seleksi dan tabel ultima ya. Sehingga diperoleh hubungan LX plus R sama dengan LX ditambah R ya. Dengan R adalah periode seleksi. Baik, kita ke soalnya adalah yang pertama P32. Jadi di sini adalah periode seleksinya 2 tahun. Kita gunakan tabel sebelumnya yang periode seleksinya adalah 2 tahun untuk menyelesaikan soal ini ya. Dari rumus sebelumnya, jadi di sini LX plus R sama dengan LX plus R ya. Untuk yang A, P32 itu sama dengan L30 ditambah 2 dibagi dengan L30. Atau dari rumus sebelumnya ini sama dengan L32 dibagi dengan L30. Kita lihat nilai L32 9901,27 dibagi dengan L30 9906,738 0,9945. Biasakan 4 atau 5 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua P35 L30 ditambah 5 dibagi dengan L30. Ini sama dengan L35 ditambah L30. Ini 9906,7380. Kemudian yang atas L35 itu L35 adalah
9887,603. Jadi 9887,6028 ini sama dengan 0,99807. Ya, bagaimana untuk yang C? Yang C itu Q31. Tentu di sini 1 ya, tapi tidak ditulis. Jadi L 30 ditambah 1 dikurangi L33 dibagi dengan L30. L30 9.900 ya, 9.900,5769 dikurangi dengan L33 9897,092 ya, dibagi dengan L30 itu 9906,7380. Ini 0,0035. Bagian terakhir adalah di Q31, orang yang sekarang berusia 32 tahun, sudah diseleksi 1 tahun yang lalu, akan meninggal sebelum mencapai usia 35 ya. Ini adalah L30 ditambah 1 dikurangi dengan L35 dibagi dengan L31 sama dengan 0,5769 dikurangi 9887,6028 dibagi dengan 9900,5769. Ini hasilnya adalah 0,0131. Yang D juga masih kita menggunakan tabel SLAC ya, tabel yang ini dengan periode seleksi 2 tahun. Baik, kita ke hukum mortalita. Hukum mortalita di sini ada selain kita menggunakan tabel mortalitas, kita juga bisa menggunakan hukum mortalita untuk menghitung μx ya. μx atau force of mortality atau tingkat kematian sesaat. Yang pertama itu ada hukum mortalitas de Moivre. De Moivre tahun 1729. De Moivre ini dia mengasumsikan bahwa kematian terjadi secara seragam selama interval kematian. Jadi untuk yang de Moivre itu X-nya, X itu usia ya, usia seseorang. X-nya dia berdistribusi uniform atau berdistribusi seragam 0,W. W itu adalah limiting age ya, artinya usia yang bisa dicapai oleh sekelompok orang, itu usia tertinggi lah ya, usia tertinggi yang ada di dalam katakanlah tabel mortalitas. Untuk yang tabel mortalitas 2011, tabel mortalitas 3 dan mortalitas 4 2019 itu W-nya adalah 111 tahun. Karena X diasumsikan berdistribusi uniform untuk de Moivre ini, de Moivre dia punya PDF, fungsi padat peluangnya adalah Fx, ini untuk yang 1 ya, Fx sama dengan 1/W, X-nya antara 0 sampai W, dan 0 untuk yang lain. Untuk mencari μx, untuk mencari μx, Sx, Pxt, Qxt, kita harus cari fungsi distribusi kumulatifnya dulu. Fungsi distribusi kumulatif Fx besar itu sama dengan 1/W dz ya, dz
ini 0 sampai X, katakan ini Z per W, batasnya dari 0 sampai W, dari 0 sampai X, X per W. Dari sini kita peroleh Sx-nya, Sx adalah 1 min Fx, 1 dikurangi X per W, atau W dikurangi X dibagi dengan W. Mu X, force of mortality atau laju kematian sesaat. Di video sebelumnya, rumusnya adalah min dsx per dx dibagi dengan atau dikali dengan 1 per Sx. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap X, min plus ya, jadi plus 1 per W dibagi dengan W per X dibagi dengan W, jadi 1 per W min X. Kemudian kita cari probabilitas seseorang berusia X akan bertahan hidup mencapai usia X plus T tahun, atau PXT. Ini adalah Sx plus T dibagi dengan Sx. Kita sudah punya Sx-nya ini, jadi W per X dibagi W dibagi ini min T ya. Kemudian bawahnya adalah W min X dibagi W, atau W min X min T dibagi W min X, dimana T-nya 0 sampai W min X. Untuk mencari probabilitas kematian QXT tentu saja tinggal 1 dikurangi dengan PXT, 1 dikurangi W min X min T W min X. Ini yang tinggal adalah T per W min X. T-nya dari 0 sampai W min X. Baik, ini de Moivre ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Gompert tahun 1825. Gompert mendefinisikan percepatan mortalitas ya. Hukum mortalitas Gompert pada tahun 1825, Gompert mendefinisikan percepatan mortalitas atau mu x ya, percepatan mortalitas sebagai ln 1 per mu x sama dengan min hx dikurangi ln b. Ln b min ln b itu bilangan konstan ya, dia bilangan konstan. Kemudian kita misalkan, dan misal hanya itu adalah ln c ya, maka menurut hukum Gompert ln 1 per mu x sama dengan min ln c ya, hanya kita ganti dengan ln c karena sudah kita misalkan, dikali dengan x nya di sini atau karena x di sini tidak dilenkan, jadi min x ln c ya, x ln c di min ln b. Karena di sini kedua ruas sudah memuat ln, kita gunakan sifat logaritma natural 1 per mu x sama dengan eksponen pangkat min x ln c, atau kita kurung ya di sini, ditambah ln b. Ya, kita peroleh mu x nya adalah e pangkat x ln c
ditambah ln B, atau sama dengan ini E pangkat ln X kali ln C dikali dengan E pangkat ln B. Ini sama saja dengan ln C pangkat X dikali E pangkat ln B. Jadi B dikali C pangkat X ya, yang kita gunakan sifat dari ln. Jadi yang tinggal adalah B dikali C pangkat X. Ini adalah mu X. Jadi kita peroleh di sini bahwa menurut hukum mortalitas Gompert, mu X sama dengan B dikali C pangkat X. B di sini adalah parameter tingkat kematian secara umum. Kemudian C pangkat X atau C-nya adalah parameter pertumbuhan kematian. Mewakili parameter bukan pertumbuhan tapi peningkatan kematian ya. Jadi di sini mortalitas yang terjadi itu karena faktor usia ya. Untuk Gompert ini mortalitas terjadi karena kematian terjadi karena faktor usia saja. Karena Gompert hanya memperkirakan kematian hanya terjadi karena faktor usia saja. Nah, nanti di Meckham sudah memperkirakan dua faktor. Jadi karena faktor usia dan bukan faktor usia ya. Baik, tapi sebelum ke Meckham, masih Gompert, di sini baru kita menyelesaikan force of mortality-nya. Mu X-nya diperoleh B kali C pangkat X. Di sini nilai B itu lebih besar dari 0, C-nya lebih besar dari 1, kemudian C-nya lebih besar dari 1, dan X-nya tentu saja lebih besar sama dengan 0. Dari mu X kita ke Sx ya. Fungsi survivalnya, fungsi survival di video sebelumnya adalah E pangkat integral mu Y dy, batasnya dari 0 sampai X, B C Y dy. E pangkat min B dibagi ln C dikali C pangkat Y, batasnya dari 0 sampai X. Ini adalah E pangkat min B per ln C, C pangkat X dikurangi C pangkat 0 itu 1. Ya, ini adalah fungsi survivalnya. Kemudian dari fungsi survival kita akan peroleh peluang kehidupannya atau peluang bertahan hidup, PXT. Ini rumusnya sudah ada di video sebelumnya. Jadi integral mu Y dy, batasnya dari X sampai X plus T. E pangkat min X plus T mu B C pangkat Y ya, Y dy, min B per ln C, C pangkat Y, batasnya dari X sampai X plus T. Ini diperoleh E pangkat min B C pangkat X dibagi ln C dikali C pangkat T dikurangi 1. Ya, untuk probabilitas kematiannya berarti kalian tinggal 1 dikurangi dengan yang ini ya. Baik, kita ke hukum mortalitas Meckham.